Mengharukan dan menyedihkan. Ya, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Bunga Citra Lestari. Bagaimana tidak, di masa pandemi yang hingga kini belum usai, bahkan cenderung meningkat dan sudah masuk kategori mengkhawatirkan, Bunga Citra Lestari terkonfirmasi positif virus corona. Tak pelak karena hal ini, dirinya untuk sementara harus terpisah dari putranya Noah Sinclair lantaran dirinya dinyatakan positif COVID-19 dan kini tengah menjalani isolasi mandiri. Untuk sementara waktu, ia harus terpisah dengan keceriaan sang putra tercinta demi kebaikan Noah. Tentu saja Bunga Citra Lestari merasakan kesedihan. Maka seperti inilah ungkapan perasaan BCL manakala dirinya terkonfirmasi positif virus corona. Saya baru saja mendapatkan hasil saya kembali hari ini dan dinyatakan positif virus corona. Saya dalam isolasi diri sekarang dan insya Allah akan segera pulih sepenuhnya. Saya mendorong semua orang untuk mengambil semua langkah untuk tetap aman dan sehat. Harap berhati-hati diri Anda dan orang yang Anda cintai. Bangun sistem kekebalan Anda dan lakukan ini dengan serius. Sampai jumpa lagi. Perasaan sedih juga tidak hanya dirasakan oleh Bunga Citra Lestari, namun juga dirasakan oleh Zaskia Adiameka karena anak kesayangannya juga terkonfirmasi positif corona. Hal ini berawal ketika anak pertamanya yaitu Sibil mengalami demam. Zaskia Adiameka pun memutuskan untuk melakukan tes swab. Hasilnya 4 orang dinyatakan positif corona, termasuk buah hatinya yaitu Sibil dan Kala. Dan seperti inilah Zaskia Adiameka mengungkapkan kronologisnya di akun media sosial miliknya. Mari kumulai perjalanan COVID yang kena ke Sibil, Kala, Syifa, dan Mbak Ina ini. Sampai Jogja Kamis malam kami semua sehat walafiat. Di perjalanan supir bus sudah disuap negatif. 2 kali rest area hanya untuk ke toilet dan 1 kali sholat. Toilet sepi, semprot-semprot selalu dan sholat di teras masjid yang sepi juga terbuka. Jumat pagi merasa semua sehat, baik dan aman. Anak pada main hujan, gerimis, pas sepedahan muter blok rumah. Abi biar ke Mamah Ke, tapi sampai rumah mandi dan ganti baju. Baru ketemu anak. Sabtu subuh Sibil pindah kamarku ngeluh demam dan pusing hebat. Aku kasih obat. Minggu Sibil masih demam jadi kuputuskan swab antigen. Dia positif dan langsung serumah di swab. Keluarlah hasil positif lain di Kala, Syifa, dan Mbak Ina. Kami lanjut PCR dan 4 orang tersebut tetap positif. Alhamdulillah yang lain negatif. Kaba, Bri, dan Kama gak aku cek karena masih kecil banget. Dan kondisi sehat semua karena memang selalu pisah tidur sama kakak perempuannya. Dimulailah perjalanan kebahagiaan COVID untuk keluarga kami. Tak cukup sampai di situ, unggahan selanjutnya setelah mengetahui anak tercintanya positif terkena virus corona adalah bagaimana Zaskia Adiameka khusus membeli pakaian APD, saking rindunya kepada anak-anaknya dan ingin memeluknya. Hal ini dapat terlihat dalam akun Instagram Zaskia Adiameka yang betapa merindukan anak-anak tercintanya dan berharap semoga lekas sembuh dari virus corona. Hari ketiga aku putuskan beli APD karena Kala teler banget, demam, dan aku gak kuat mau peluk dia. Setting ekspresi happy, mood bagus, aku masuk ke kamar pasien. Sibil alhamdulillah udah segeran, udah nyanyi-nyanyi, dan Kala masih terkapar terteler. Kayaknya Kala masuk day 1, sip day 3. Lupa siapin face shield dan kacamata, jadi aku gak bisa berlama-lama. Itu pun banjir keringat 10 menit aku kunjungi mereka. Jujur aku juga gak mau sering-sering pakai APD yang katanya hanya boleh sekali pakai. Kasihan sekali bumi kita nambah sampah plastik berapa banyak semenjak corona. Dengan berat hati harus menyumbangkan sampah plastik lagi. Oke, seperlunya saja ya guys, pakai APD kalau kita memang bukan tim medis. Terbayarkan rasa rindu memeluk anak, alhamdulillah sambil kuatin Kala. Mengkhawatirkan, seperti itulah kondisi saat ini yang terjadi di Wisma Atlet, tempat di mana dirawat pasien COVID. Dari keterangan yang berwenang menyebutkan jika untuk saat ini sekitar lebih dari 600 orang terkonfirmasi masuk setiap harinya.
Video bagaimana kondisi di Wisma Atlet dengan membludaknya para pasien di Wisma Atlet pun viral dan menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Jadi bisa kami sampaikan memang kondisi hari ini memang di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran memang dari kemarin seminggu terakhir memang tinggi, bahkan sampai 661 yang masuk UGD, 525, 625 hari ini tadi kemarin. Ya ini memang terjadi seperti itu, lonjakan-lonjakan ini melebihi dari Januari waktu itu tanggal 24 puncaknya. Itu efek dari libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi ini lumayan hektik ya di UGD. Ya memang faktanya seperti itu. Dan salah satu total dari tower yang merawat di sini ya memang sudah ada yang satu tower di tower 5 itu kemarin sempat 97%. Jadi kita saat ini merawat 5.445. 5.445. Jadi ini sudah lampu kuning lah. Sudah lampu kuning bahwa masyarakat harus melihat ini sebagai peringatan. Jadi bisa melakukan antisipasi. Jadi ya mengurangi kegiatan mobilitas, ketemu dengan orang. Itu dikurangi untuk saat ini karena proses tracing dan tracking memang masih berlangsung di Jakarta ini. Seluruh puskesmas masih proses tracking, tracing dan testing. Ya kalau saya melihat memang rata puskesmas yang ngirim ke sini memang faktanya memang banyak ya, memang mereka ngirim yang tidak seperti biasanya pakai bis sekolah kan. Memang ini ya menurut saya ini lampu kuning untuk DKI Raya. DKI Jakarta memang harus dikendalikan benar di hulunya. Saya selalu ngomong hulu itu yang menjadi kuncinya. Kalau kita hilir di sini hanya menerima pasien efek dari hulu. Jadi kalau hulunya tidak bisa dikendalikan, akhirnya confirm positifnya banyak. Ya. Akhirnya yang masuk ke hilir ke tempat kita juga banyak. Sebanyak-banyaknya kita di hilir menampung tempat yang banyak untuk isolasi. Kalau hulu tidak dikendalikan, ya tidak akan selesai, akan seperti ini terus. Jadi sebenarnya ini harusnya menjadi pengalaman kedua kali ya. Kita sudah lebaran pertama melonjak, terus kemudian libur Natal Tahun Baru habis itu melonjak. Kemudian ini harusnya sudah menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia tentunya. Harusnya tidak boleh terjadi. Apa hal-hal yang harus dilaksanakan harusnya sudah tahu juga. Ya, prinsipnya adalah ini memang masih era pandemi. Jadi masyarakat harus paham bahwa pandemi virus COVID-19 ini untuk mengendalikan dari diri kita sendiri terutama. Ya dengan aturan-aturan regulasi yang sudah dibuat pemerintah. Mobilisasi orang dikurangi, ya kan? Pembatasan-pembatasan dilakukan, ya termasuk PPKM mikro. Nah, itu kan harusnya kesadaran masyarakat sendiri. Ya tidak usah dipakai aturan pun kalau dia sudah paham penyebaran virusnya seperti ini dengan cara manusia ketemu manusia yang lain. Manusia kontak dengan manusia yang lain yang membawa virus. Nah itu intinya itu, sehingga meminimalkan kontak itu yang menjadi kunci sebenarnya. Ya meminimalkan kontak dengan orang yang positif. Kita nggak pernah tahu di luar sana. Kumpul-kumpul seperti demo, emang kita tahu sebelum demo janjian. Kamu positif nggak? Negatif nggak tahu kan? Kecuali sebelum kumpul-kumpul itu dilakukan swab PCR dan dipastikan negatif. Ya mungkin itu aman. Namun selama itu tidak bisa dilakukan ya. Tentunya prokes itu yang sebagai senjata kita. Selain vaksin, memang itu kita semua harus divaksin. Karena itu salah satu memang bentuk dari pertahanan tubuh kita biar meningkat. Ya, jadi ada Kemayoran termasuk ya, Cipayung, Ciracas itu termasuk merah di peta kita sekarang ini. Berdasarkan hasil tracing yang dilakukan dan hasil yang positif tentunya yang dilakukan oleh tim surveillance yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Walaupun puskesmas yang lain faktanya juga banyak yang ngirim. Biasanya ngirim 7, sekarang ngirim 20. Ini banyak ini. Jadi masih sampai berlangsung sampai malam ini kita masih di call center juga masih dihubungi oleh vaskes-vaskes seluruh DKI Raya. Bahkan di luar DKI pun Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor yang kesusahan nggak dapat tempat isolasi menghubungi call center kita. Ya kalau di sini kan memang sudah mulai ada ya, di Jakarta ada 16-17 beberapa yang dilaporkan ada. Namun mudah-mudahan bukan karena itu ya, tapi kita harus waspada. Klaster-klaster yang kemarin terjadi memang kayak di Cipayung memang mereka lebaran ya,
jadi kunjung pengunjung, terus kemudian makan bersama. Itulah yang sebenarnya menjadi pokok awal di klaster yang ada di Cipayung, dan sampai sekarang berlanjut masih di tracing, sehingga kelurahan 6 kelurahan di sampingnya semua ikut di tracing, termasuk Ciratas, Bambu Apus itu, dan positifnya juga lumayan tinggi. Ya pada prinsipnya COVID-19 kan sama prinsipnya, gennya kan tetap sama, namun yang harus diwaspadai adalah kecepatan dia bisa menularkan dan kecepatan dia bergerak, sehingga memungkinkan di paru lebih ganas kan gitu pergerakannya, untuk mengakibatkan paru itu timbul ya gejala-gejala pneumonia. Yang itu yang harus kita waspadai. Hanya kecepatan menular seperti di Kudus kan dilaporkan itu ada dilaporkan varian baru dari India 16-17, makanya cepat menyebarnya yang di Kudus itu. Ya untuk saat ini ya perlu penelitian lebih lanjut ya, artinya apapun bentuknya yang penting ini adalah virus, pengendaliannya harus ketat ya. Jadi human to human, dia kontak, jadi kontak orang dengan orang itu harus dikurangi. Nah, itu yang penting, memang pembatasan seperti itu yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi bukan ditutup tapi kita kendalikan, jadi gas rem kan gitu. Jadi kalau mengingat memang UGD kita sudah penuh kemarin kan, memang kalau diterima terus kan kasihan, mereka sampai pagi. Memang kan perlu proses registrasi, perlu proses. Kemudian yang bergejala juga perlu dicek, ditensi, perlu cek darah, kemudian perlu rongsen, memang antri. Ya itu memang ya prosedur yang harus dilakukan. Makanya kita bagi mulai hari ini, pagi tadi istirahat dulu sebentar, nanti siang tadi mulai lagi. Ya, kita atur untuk pergerakan dari puskesmas dalam mengirim pasien ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ya 661, tadi 600, kemarin ini 625. Ya antara pokoknya seminggu terakhir ini memang tinggi, 500, ini sangat tinggi memang, faktanya seperti itu. Untuk per hari ini Pak? Ya per hari ini kan nanti update-nya baru besok pagi. Ya nanti kita hitung 06.00, mungkin pergerakannya mungkin lebih turun daripada kemarin karena memang kita batasi pagi tadi. Ya tiap hari, kalau kita kan sudah menyembuhkan total dari pertama kita berdiri kan 62.000 lebih yang sudah negatif ya, yang sudah disembuhkan dari sini. Jadi tiap hari kan mereka ada swab, kemudian hasilnya kalau negatif pulang, atau positif dengan pertimbangan DPJP, cycle threshold sudah tinggi, mereka pulang, udah nggak menular. Itu masyarakat juga udah nggak usah khawatir kalau ada keluarganya masih positif tapi sudah dirawat di 10 hari dan tidak ada keluhan gejala apapun, memang kita kebijakan dari itu SOP kita memang dipulangkan. Saya ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, ya memang khususnya di era pandemi ini kita harus ingat, harus menyadari, memang sekarang ini masih era pandemi COVID-19 yang harusnya masyarakat bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena memang itu kuncinya. Walaupun sudah divaksin juga, ya selama ini memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih bisa terkena. Jadi protokol kesehatan itulah yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Apa itu? Memakai masker, ya dimanapun berada saat bertemu dengan teman-temannya. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik tentunya. Habis megang apapun itu. Kemudian menjaga jarak, ya, mengurangi mobilisasi, ya, mengurangi ketemu dengan orang salah satunya, berkerumun. Itulah yang harus dilakukan untuk saat ini. Yes. Dan ini kita prokes banget karena kita udah pernah kena COVID, dan ini benar-benar deh sekarang kalian harus semua waspada, jangan lengah. Yang udah vaksin pun jangan lengah, karena vaksin tidak menjamin lo nggak kena, ya hanya mengurangi resiko saja. Dan ini lagi meningkat banget. Ayo tetap prokes, tetap jaga jarak, tetap 3M. Kadang kelepasan, bukan kelepasan, mungkin kita pakai masker tiap hari, tapi ketika kita ketemu orang terus kita makan bareng, nah itu celahnya di situ. Apalagi kalau kalian yang tinggal di rumahnya tuh sama orang tua, ada orang-orang tua, bahaya. Sayangnya keluarga kalian.